Makanya buat saya tuh cari perkara rohani lebih penting daripada cari duit buat saya. Ya, Bukan cari jodoh juga ya. Jodoh itu malah nanti disediain. Nah itu ada ceritanya lagi tuh. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Pastor Fortunatus. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Berjumpa kembali di Podium Podcast Holy Stadium. Saya Pastor Tina Agung Purnomo. Hari ini kita bersama-sama dengan seorang tamu kita di podium yang sangat istimewa. Beliau ini bukan dari kota Semarang dan akhirnya sampai juga ke kota Semarang dengan banyak cerita di dalamnya. Karena kita tidak pernah tahu masa depan kita itu seperti apa. Tapi kalau kita mau berserah kepada Dia, maka kita tidak perlu khawatir. Masa depan itu pasti ada. Dan itulah yang akan kita dengarkan hari ini. Bagaimana perjalanan seorang yang bernama Pastor Otu. Selamat siang, Pastor Otu. Selamat siang, Ibu Tina. Iya, saya senang kembali untuk mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Pastor Otu ini. Bagaimana Pastor Otu bisa sampai ke kota Semarang. Saya ingat apa yang dikerjakan oleh Pastor Otu sebelumnya. Tapi saya ingin tahu apa sih yang terjadi pada waktu Pastor Otu itu dari kota Jakarta memutuskan kota Semarang. Karena waktu itu kan bukannya tidak ada pekerjaan, bukannya pengangguran. Tapi kan Pastor Otu itu adalah bekerja di salah satu universitas yang terkemuka di Jakarta. Dan punya penghasilan yang bagus. Punya pekerjaan yang tetap. Tapi kenapa tiba-tiba bisa sampai akhirnya di kota Semarang. Nah itu yang saya pengen tahu hari ini. Apa yang terjadi di dalam hatinya Pastor Otu pada waktu itu. Sehingga akhirnya memutuskan untuk sampai ke kota Semarang. Apa yang terjadi? Iya panjang sekali Bu Tina ceritanya. Tapi buat saya itu yang paling berharga buat saya adalah bukan jabatan, bukan uang, bukan pekerjaan yang baik gitu. Tapi buat saya harta yang paling berharga buat saya adalah Tuhan. Ketika saya mengalami Tuhan secara pribadi itu membuat saya tuh segala-gala yang saya punya, karier, penghasilan apapun, bahkan masa depan buat saya gak ada artinya apa-apa gitu. Yang membuat saya bisa sampai ada di sini itu sebenarnya karena Tuhan sendiri gitu. Karena buat saya harta yang paling berharga itu adalah Tuhan. Ketika Dia itu hadir di dalam hidup saya, mengubahkan hidup saya. Saya bukan orang yang sempurna, saya banyak sekali dosa, cacat, dan kehidupan yang gak genah sebetulnya. Tapi ketika Tuhan itu datang, hadir dalam hidup saya, Dia pulihkan saya. Dan saya melihat bahwa semuanya itu yang saya punya dan bahkan masa depan saya, itu tuh semua gak bisa tergantikan dengan yang namanya Tuhan. Kapan itu waktunya Tuhan itu menjamah sampai merubah hidupnya Pastor Otu? Saya berawal sebetulnya kalau berawal saya terima Yesus sebetulnya ketika saya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu saat ikut retreat waktu itu, retreat remaja. Gitu. Retreat remaja saya ikut dan di situ Tuhan jamah dan firman-Nya sebetulnya biasa aja waktu itu. Firman-Nya biasa aja dan enggak tahu kenapa ketika altar call saya maju seperti Roh Kudus itu menjamah. Makanya saya semakin yakin bahwa sebetulnya bukan karena firman-Nya bagus, tapi karena Roh Kudus itu bekerja gitu. Dan di situ saya bisa nangis sejadi-jadinya dan saya nggak nyangka saya bisa sampai siang itu nangis dan ketika selesai altar call saya sendiri nggak tahu ternyata saya sendirian di situ dan hanya didampingi pembina rohani saya waktu itu. Ternyata sudah jam makan siang, saya sendirian sampai kaget gitu kan. Waktu itu tuh awal-awal terima Yesus. Nah disitulah awal pertama kali sebetulnya saya tuh mengalami zaman Tuhan dan langsung berubah hidup saya. Dulu kalau saya sekolah, bahkan waktu saya sekolah itu saya pernah nggak naik kelas sebetulnya. Saya pernah nggak naik kelas waktu SD, saya nakal sekali luar biasa.
Tapi di situ sebenarnya titik awal ketika saya juga bisa bercerita ketika saat saya jadi kepala sekolah sebetulnya. Nah, jadi ketika saya SMP itu, saya pandangannya SD saya nggak naik kelas, SMP saya di jamaah Tuhan, saya nggak tahu kenapa setiap kali saya belajar. Dulu tuh belajar tuh otak tuh kayaknya kalau orang Jakarta bilang belet banget gitu otak. Kayaknya belajar apa kagak ada masuk. Lemot. Dulu begitu. Tapi ketika saya terima Yesus nggak tahu kenapa ya. Saya setiap kali ujian ulangan gitu. Saya cuma baca sebentar tiba-tiba ulangan lah itu yang saya baca yang keluar itu gitu. Saya nggak tahu kenapa. Dan dulu saya kalau ranking sekolah itu selalu ranking 2. Tapi 2 dari belakang. 2 dari belakang itu sekolah saya tuh muridnya kurang lebih 48 sampai 52 sekelas. Saya selalu ranking 2 dari belakang. Dan ketika saya lahir baru terima Yesus, saya bisa ranking saya tuh paling nggak 5 besar gitu di kelas. Saya nggak ngerti kok bisa begitu. Nah setelah itu saya ngalami Tuhan secara pribadi dan saya bukan dari keluarga yang mampu sebetulnya. Dan saya itu waktu itu mau masuk sekolah, mau masuk SMA sebetulnya. Cuman karena kami dari keluarga yang nggak mampu, saya berpikir udahlah saya masuk SMK aja. Tujuannya apa? Pengen dapat pekerjaan, pengen langsung kerja gitu. Karena kan punya keterampilan, skill, langsung kerja. Akhirnya saya masuk SMK. Nah cuma ketika di SMK itu, saya ketika mau ujian nasional, uang itu dipakai sama papi saya. Wah saya sedih banget. Nah saya ngalami mujizat yang kedua setelah saya lahir baru terima Yesus. Uangnya padahal waktu itu cuma butuh 121.000 rupiah. Murah bener ya. Dikit ya. Tapi uang itu buat saya tuh sangat berharga ketika ujian nasional nggak punya uang, lah saya gimana cara saya bisa lulus sekolah dan gimana cara saya bisa punya ijazah dan kerja? Ya jelas nggak bisa. Di situ saya doa betul-betul sama Tuhan. Nah ini saya ngalami mujizat. Ketika saya doa satu kali, saya tuh pelayanan di gereja di Jakarta itu, saya itu biasa datang lebih awal kalau ada persekutuan gitu ya. Saya pasangin tiker, saya taruh bantalan-bantalan buat orang kalau duduk sembahyang tuh. Nggak sakit gitu. Saya tata semua. Terus kalau pelatihan musik hari Jumat, sebelum pelatihan biasanya jam 6, jam setengah 7, saya datang jam 5, saya bersihin itu alat-alat musik. Nah, ternyata semua yang saya kerjakan di dalam pelayanan saya itu diamati oleh salah satu orang gitu. Saya nggak nyangka. Dan dia berdoa juga. Kok dia hatinya tergerak untuk memberkati saya gitu. Dan dia bilang sama pemimpin saya ya, pemimpin remaja pemuda saya waktu di Jakarta. Fit namanya David gitu. Itu siapa ya? Itu anak tuh rajin loh. Aku liatin loh. Dia rajin ya. Aku tuh pengen ini tabur untuk dia tuh apa gitu. Dia bilang gitu. Nah satu kali ini kok David ini pemimpin pemuda saya tuh datang ke saya. Tuh kamu tuh butuh apa? Ini ada orang pengen nabur buat kamu. Aku bilang enggak butuh apa-apa. Saya bilang enggak butuh apa-apa. Sekali, 2 kali dia datang lagi. Hari berikutnya sampai hari Jumat itu saat kita mau latihan musik datang lagi tuh kamu ngomong kamu butuh berapa ini benar-benar Tuhan yang suruh atau Bu Tina saya tuh nangis saat itu dan saya cuman berkata Tuhan aku tuh kok engkau bisa seril ini gitu saya ngalami gitu bisa seril ini dan saya cuman bilang kok saya cuman butuh 121.000 untuk biaya ujian nasional saya waktu itu Eptanas ya zaman Nah saat itu ditransfer dan saya bisa terima singkat cerita dan saya bisa ikut ujian dan saya lulus. Di situ mujizat yang kedua setelah pertama saya terima Yesus, mujizat saya ngalami itu dan itu membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan itu Tuhan yang nggak pernah tidur gitu. Padahal saya nggak pernah cerita ke siapapun bahkan ke saudara saya nggak pernah cerita. Tapi bisa ada sesuatu tuh yang bisa Tuhan gerakan lewat orang lain sampai dia bilang kamu kalau nggak mau kasih ini mau kirim loh lewat telegram atau apa gitu waktu zaman itu saya nggak ngerti akhirnya saya bilang gitu akhirnya saya dikasih dan saya bisa terima sesuatu akhirnya saya bisa lulus dan saya nggak tahu kenapa saya lulus tiba-tiba tuh kamu mau kuliah nggak saya bilang kuliah terus mau coba beasiswa nggak daftar beasiswa waduh saya ingat kan saya penangannya kelas saya ini konsep saya tuh bahwa saya tuh udahlah gue mana mungkin lah udah kayak gitu-gitu mah udahlah pokoknya lulus ini gue mau kerja intinya gitu kerja pun juga saya setelah lulus itu ya Bu itu tuh saya banyak ditawari orang kerja jadi saya sendiri nggak pernah melamar kerja saya nggak pernah buat surat lamaran sebetulnya akhirnya
ditawarin, tuh kerja sama gua aja lo tuh, kerja sama gua aja. Jadi beberapa perusahaan, dan saya cuma pilih waktu itu simple, gajinya mana yang paling gede ya. Gitu. Dengan mumpung ya, yang paling gede yang mana ya? Ini berapa nih? Ya, singkat cerita saya lumayan waktu itu gaji. Ya cuman kerjanya berat karena saya kerja di alat-alat kapal ya. Tuh alat segini aja bisa beratnya 20 kilo gitu. Kalau kena jempol jatuh lumayan itu. Ya jadi dari besi situ semua ya? besi semua. Jadi karena buat saya penghasilannya lumayan. Nah, setelah sekian lama saya mungkin bekerja kurang lebih 2 minggu sampai sebulan lah. Tiba-tiba ya itu ditawarkan coba kuliah, mau kuliah nggak? Saya nggak pernah mimpi saya kuliah, Bu. Nggak pernah, karena buat saya keuangan, aduh, tujuan saya masuk SMK kan pengen kerja bukan kuliah. Tapi tiba-tiba saya coba setelah diterima tawaran itu saya coba tanya ke orang tua saya, gimana Mami? Coba lah tuh kesempatan kan kita keluarga nggak ada yang kuliah, coba. Akhirnya coba. Ya saya belum sempat beli formulir, malah formulir udah ada, suruh isi, ternyata itu daftar beasiswa, Bu. Beasiswa karier, yaitu beasiswa dari orang yang kurang mampu tapi berprestasi. Kurang mampunya memang saya, tapi berprestasinya sih enggak saya sebetulnya. Tapi saya nggak ngerti saat itu, kok saya bisa terima gitu. Dan akhirnya ya udah coba, nggak ada salahnya. Waktu di interview saya tuh benar-benar kayak orang orang canggung banget, namanya orang yang merasa di bawah ya. Interview dengan orang pinter, dengan rektor. Waduh, kayaknya nih orang hebat, orang pinter, orang mampu. Kayaknya langsung saya merasa minder bener, merasa kecil gitu. Nah itu membuat saya tuh, sampai saya interview, saat itu saya tahu saya gagal. Saya bilang udahlah, gue nggak mungkin diterima lah. Ya, tapi saya bingung, kedua kali dipanggil lagi saya. Dipanggil lagi, dan saya satu-satunya orang yang dipanggil interview 2 kali. Di interview 2 kali. Setelah itu saya coba tes. Singkat cerita, saya tes apa? Tes psikotes apa segala macam sama tes pelajaran. Dan saya ngeliat sih, oh ya di SMK nih saya belajar ini. Gampang. Ternyata saya tes lulus. Loh, saya cari nama saya kok kagak ada ya. Ternyata di paling atas nama saya. Nah karena pikiran saya kembali bahwa saya merasa saya nggak mungkin bisa lah ranking di atas. Ternyata saya cari nggak ada, berkali-kali sampai saya tanya sekretariat nama saya mana. Loh, namamu ini loh. Oh ya ampun, kok di atas, paling atas ya, nama saya sendirian, Fortunatus itu. Yang lain nomor 2 baru, penerima beasiswa, Fortunatus saya satu-satunya di jurusan itu. Waktu itu. Nah baru nomor 2 yang diterima, ini, saya 1, nama saya Til 1 gitu. Saya nggak ngerti kok bisa ya. Nah di situ mujizat yang saya lihat, kok bisa ya? Ya masa sih, ya aku memang bisa ngerjain, tapi aku nggak merasa bahwa aku ini paling bisa gitu. Pasti dari sekian banyak orang tuh pasti banyak yang lebih bisa dari saya. Nah di situ saya ngalami bahwa Tuhan itu tuh bekerja. Dan ketika itu saya nggak ngerti lagi. Saya kan interview yang tadi saya bilang bahwa saya gagal di interview pertama, buat saya ya udahlah nggak diterima lah. Ternyata saya di interview kedua. Interview kedua, dan singkat cerita saya diterima. Nah di situ saya nggak ngerti kok bisa ya. Nah di situ mujizat yang saya alami, dan singkat cerita saya kuliah, semua beasiswa tidak bayar sepeser pun, bahkan dari beli formulir, kuliah, skripsi, saya tidak keluar uang sepeser pun, bahkan saya diberikan uang. Nah setelah saya lulus, ditawarin lagi kuliah. Kuliah lagi S2, tuh mau kuliah nggak? Lanjut lagi ya, di Curtin University. Waduh, saya bilang, saya bahasa Inggris aja nggak bisa, belepotan. Enggak Bu, saya bilang. Kamu di sini tuh beasiswa loh. Kita emang punya rencana untuk kamu tuh di sini full untuk kita. Karena kan waktu itu kampus kami kan baru dari STEMIC ya. Dari STEMIC mau berubah universitas waktu itu tahun 96. Mereka memang butuh banyak untuk orang-orang yang berdedikasi di situ beasiswa untuk profesor-profesor. Lah saya nggak nyangka saya mau dikuliahin sampai S3 begitu. Dan saya bilang, wah enggak lah Bu. Ya udah, kamu kalau bahasa Inggris susah di UI ya. Di UI. Nanti saya kasih surat rekomendasi. Waduh, saya bilang, wah enggak deh Bu, nanti dulu deh saya bilang. Karena saya tahu gitu saya gimana, dan singkat cerita nggak tahu kenapa di situ saya kerja hari lepas hari, dan ada promosi banyak lah. Kalau saya kesaksian di dalam pekerjaan saya bisa jadi orang kok bisa percaya sama saya gitu loh. Ya, karena saya jujur ketika saya kerja itu saya bisa sih manipulasi segala macam, cuman Tuhan tuh lihat saya gitu. Nah sampai satu kali saya pernah sih, saya menghilangkan 1 box itu isi 1000 pieces kartu. Waktu itu pertama kali kampus kami tuh punya kartu, dan itu 1 biji itu harganya $3. Waduh, saya ngilangin 1 box 1000 pieces. Waduh,
Saya bisa manipulasi tuh. Dan saya bilang, langsung saya ngomong, saya udah cari-cari, saya hitung-hitung nih saya salah hitung atau memang hilang, saya nggak tahu. Ya udah saya lapor ke pimpinan saya. Saya bilang, Ci, saya minta maaf Ci, saya ini menghilangkan kartu 1 box loh. Dan saya tahu saya salah. Saya bilang, udah saya potong gaji ya Ci. Saya minta maaf bener, saya nggak bermaksud untuk menghilangkan. Malah bos saya tuh ketawa, senyum gitu. Nah, dia ketawa dan, Ci, kok ketawa? Saya bilang, aku tuh jarang loh ngeliat orang jujur kayak kamu, dia bilang. Oh, buat saya biasa aja, karena buat saya kan sekalipun pimpinan gaya saya, hidupnya sudah begini. buat saya tuh begitu dan sebiasa. Dan jadi, oh ya udah nggak apa-apa, udah kamu. Ya udah saya keluar dan saya nggak tahu tuh selang berapa minggu tiba-tiba di meja saya ada amplop buat Otu. Kalau nggak ada tulisannya saya nggak berani buka. Buat Otu apa? Saya buka, loh, kok ada 300.000? Itu sekali. Nah itu mujizat lagi yang saya lihat. Itu belum tahu dari siapa? Saya nggak tahu dari siapa, nggak ditulis gitu Bu. Nah selang berapa waktu, dalam sekian bulan lagi, loh, tiba-tiba ada lagi. Saya buka, loh, sekian lagi. Kamu nggak lihat atas? Jangan-jangan dari langit. Saya nggak tahu sama sekali. Ya itu mujizat. Nah itu yang membuat saya pengalaman-pengalaman rohani yang seperti itu Bu. Membuat saya bilang Tuhan itu lebih berharga dibanding apapun. Iya. Buat saya kayak perjalanan hidup, buat saya karier, semua. Buat saya Tuhan lah. Buat saya harta, buat saya ya semua Tuhan gitu. Bukan uang yang saya dapat. Nah singkat cerita dari situ jabatan dipromosi sampai terakhir saya saya dengar Pak Petrus Agung ada di Menara Era gitu. Saya sering kali kan di kantor juga saya selalu siap, pasti di meja saya itu ada Alkitab. Alkitab nggak jauh dari meja kerja saya. Setiap kali saya nggak ada kerjaan, setiap kali saya mungkin jam kosong, saya ambil Alkitab, saya baca gitu. Ya baca, ini ada kerjaan, audit lagi, oke. Saya taruh, saya mulai kerja lagi. Kadang kalau mati lampu gitu ya, oke, yuk kita ke Hanamasa. Karena di kampus kami kan kerjanya kan berbasiskan komputer semua. Kalau komputer mati, shutdown semua, lah mau kerja apa? Ya udah mati semua, kita jalan-jalan gitu. Nah singkat cerita, saya kerja di situ sebenarnya enak sekali. Dan saya menikmati. Tapi saya nggak bisa bohong di dalam hati ini bahwa ketika saya baca firman, ketika saya mendengar firman, itu membuat saya semua yang saya dapati itu sepertinya kalah berarti dengan apa yang saya punya di sini gitu. Memang tadi yang diceritain sama Otuk tadi ya, bagaimana pertama kali terima mujizat terbesar itu yang saya tahu adalah perubahan hati. Ya. Begitu orang ngalami perubahan di dalam hatinya, itu dia ngalami mujizat terbesar dalam hidupnya. Nah, yang saya lihat adalah dari cuman pengen sekolah SMK, tapi karena hatinya ini sudah berubah, ya, sudah ditarik ke Tuhan, itu membuat masa depannya yang harusnya jurusannya SMK aja, akhirnya dirubah sama Tuhan. Jadi di sini saya ngelihat Tuhan itu bisa mengubah akan masa depan seseorang. Amin. Begitu hatinya ini sudah dirubah, maka masa depan orang itu akan berubah juga. Dan terbukti kan gitu loh. Sampai tadinya cuma mikir sekolah sampai SMK aja, karena ini mau ujian aja duitnya dipakai papahnya. Gitu, sampai bingung mau ujian pakai uang apa. Tapi di sini kan kita bisa ngelihat ternyata Tuhan itu jalan yang tadinya sepertinya ya inilah masa depanku nanti seperti ini. SMK sudah bekerja. Tapi ternyata karena kita mempunyai Tuhan di dalam hidup kita, itu masa depan kita jadi berubah. Dan itu saya rasa memang berbeloknya tidak seperti yang kita duga. Cuman pasti di masa depan itu adalah masa depan yang cerah. Dan itu kan yang luar biasa. Nah, terus bagaimana dari tadi itu akhirnya mendengar Pak Petrus Agung itu di Menara Era ada seminar dan kamu ikut sampai akhirnya kamu pindah ke Semarang, kan sudah kerja di sana. Ada pekerjaan, ya toh? Ada gaji, ada pekerjaan. Kok sekarang terus tiba-tiba bisa sampai ke Semarang? Nah, itu ceritanya gimana? Kembali ya, rasa kerinduan mencari Tuhan, haus dan lapar itu membuat saya tuh kerja udah dari pagi sampai sore,
pulang lebih baik pulang tidur gitu kan, istirahat di rumah atau gimana. Tapi ketika itu pingin banget dengar firman, pingin banget. Nah ketika dengar ada Pak Petrus di Menara Era, saya coba kan waktu itu kan Pak Agung kalau nggak salah di Seminar Hukum Roh Kehidupan itu setiap awal bulan Senin Selasa Rabu 3 hari itu saya selalu datang, nggak pernah miss, nggak pernah, sekalipun hujan-hujan saya datang, sampai basah kuyup saya datang. Itu rasa di sini nih, aku tuh pengen dapetin sesuatu yang rohani gitu, karena buat saya ini aku seperti cari ini lebih daripada aku cari duit, tapi aku lebih cari perkara-perkara rohani. Makanya buat saya tuh cari perkara rohani lebih penting daripada cari duit buat saya. Ya, bukan cari jodoh juga ya. Jodoh itu malah nanti disediain. Nah itu ada ceritanya lagi tuh. Saya benar-benar nggak ngerti. Makanya ketika saya dapetin itu, saya dapetin segala-galanya, Bu. Ketika saya dapetin Tuhan, saya dapetin segala-galanya. Nah itu yang membuat saya sebenarnya jadi kuat, dan saya tahu saya ini jalan di dalam track yang benar di dalam Tuhan. Nah saya bisa datang ke Semarang ini sebetulnya ketika saya masih kerja waktu itu. Ya pulang kerja setiap awal bulan saya ikut SHRK. Setiap kali saya khotbah saya nggak ngerti ya. Setiap kali khotbah saya tuh bisa nangis gitu. Biasa kalau pujian penyembahan nangis biasa, terharu, wah suasananya gitu. Tapi kalau dengar khotbah bisa nangis, saya bingung loh. Saya pertama kali nggak dengar khotbah kok bisa nangis. Pak Agung tuh seperti khotbah tuh masuk seperti nyentuh dalam roh saya lebih dalam lagi gitu. Makanya kenapa ketika saya ngerti khotbahnya Pak Agung tuh masuk sampai ke kedalaman. Nah, itu saya sampai udah dalam, sampai lebih dalam lagi. Itu sebenarnya saya ngerasain gitu. Udah deep, lebih deepest lagi. Ini benar-benar core of the core ya. Saya sampai yang di dalam beneran gitu. Ya. Nah disitulah satu kali saya terus dengerin ikut itu Pak Agung tuh ngomong cerita tentang TSOA. The School of Act. Waktu itu tahun 2003 saya ingat dia buka Sekolah Alkitab, The School of Act waktu itu. Saya gabung di situ, dan sebelum saya gabung saya kan mikir, tapi kan saya juga kan kerja. Saya ikatan dinas, saya kan anak beasiswa. Jadi saya kerja, saya kuliah nggak bayar, kuliah gratis, tapi kan saya kan mendedikasikan diri saya di situ. Nah sekarang gimana? Ya saya mau keluar kan nggak bisa sembarangan. Ada ikatan dinas kan karena disekolahin. Iya, ada suratnya ikatan dinas. Harus 2N+1 itu. Artinya kalau saya kan masuk kuliah tahun 96. Kalau 2N berarti kan saya lulusnya berapa tahun? Misalnya lulus 4 tahun misalnya, berarti 8 tahun plus 1, 9 tahun harusnya. 9 tahun setelah lulus. Berarti kalau tahun 96, lulus tahun 2000, 9 tahun, berarti 2009 saya baru boleh bebas dari ikatan dinas waktu itu. Oke. Harusnya begitu. Berat juga ya? Wah lumayan. Ya, setelah itu kepengen masuk yang TSOA itu? Lah saya nggak ngerti makanya. Pengen benar masuk. Akhirnya saya telepon waktu itu Bu Ripka kan yang angkat. Terus sempat saya bilang, telepon pengen ikut daftar. Tapi setelah itu dengan kondisi apa, saya telepon, Ci, kelihatan saya belum tentu deh. Karena nih kan kerjaan, saya juga kan ada ikatan dinas, saya juga ada kerjaan. Saya sempat ngomong gitu. Ci Ripka tuh bilang waktu itu, tuh kalau kamu ya mau membajak, jangan menoleh ke belakang. Itu perkataan masih saya ingat sampai sekarang. Kalau membajak, jangan menoleh ke belakang lagi. Gitu. Nah di situ tetap saya ingat, dan saya berdoa lagi, Tuhan, kalau emang betul Engkau ya, Kau tahu hatiku Tuhan. Ya, Kau tahu bahkan yang aku sendiri tidak tahu apa yang ada di dalam hatiku, Engkau tahu. Saya cuma bilang gitu. Dan saya coba memberanikan diri. Saya tuh sebenarnya nggak pernah suka datang ke orang, ke pimpinan gitu ya, ngomong gitu. Saya bukan tipe begitu gitu. Waktu datang di Menara Era aja saya nggak tipe dengan ngomong ke Pak Agung gitu. Tapi saya memberanikan diri ketemu rektor saya ngomong. Bahkan saya bisa sampai 3 kali saya datang. Rektor saya pertama kali ketika saya datang dia bilang, tuh kamu kan juga bisa melayani di sini, kan juga ada persekutuan. Kamu kan juga bisa melayani di sini, nggak harus kan kamu resign keluar gitu. Nah sampai 3 kali dia datang, dan dia bilang waktu itu, wah kamu udah 3 kali datang nih, aku ya nggak bisa bendung kamu. Ya udahlah, kalau emang kamu mau keluar, ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Tapi kamu harus lengkapi semua persyaratan yang ada kan. Nah persyaratan yang ada apa ya? Berarti kan saya harus bayar kompensasi. Kompensasi. Karena saya anak beasiswa, di situ ada surat perjanjian bahwa saya harus membayar kompensasi sebesar 10 juta waktu itu. 10 juta tahun segitu, saya bilang dari mana? Tapi saya ingat saya waktu itu punya sepeda motor. Waktu itu Tiger 2000. Saya punya satu sepeda motor, dan ya udahlah, ini saya jual deh. Saya jual itu.
ke saudara saya. Dan saya jual juga nggak mikir panjang, tuh harga pasaran 14 juta waktu itu. Orang tua tahu? Tahu. Terus gimana? Ya nggak tahu, dia diam aja kan, karena kan keputusan saya pribadi gitu. Akhirnya saya jual itu kan juga ke saudara saya. Saya bilang, saya nggak ngambil untung, pokoknya saya minta 10 juta aja. Persis, karena saya mau bayar itu. Saya nggak mikir panjang, nggak mikir apa. 10 juta akhirnya langsung dibayar itu karena murah banget kan. Ya udah, saat saya mau transfer waktu itu tiba-tiba di kampus itu ya, HRD manggil saya, Otu, kamu dipanggil sama Ibu Rektor. Panggil ngapain? Dipanggil ternyata, ya udah, kamu kan keluarkan bukan untuk kerja tempat lain kan? Kamu ingin mengabdikan diri buat Tuhan kan? Ya udah, kamu nggak usah bayar kompensasinya. Saya bilang, saya udah jual motor saya juga. Begitu nggak dijual. Sudah terlanjur dijual. Ya. Terus, nah di situ saya jadi mikir, saya lihat, ya Tuhan kau tahu ya. Di situ saya sejujurnya saya nangis, bukan nangis karena apa, tapi saya nangis karena saya lihat Tuhan tuh perhatiin gitu loh. Tuhan nggak pernah berhutang. Tuhan nggak pernah berhutang dari hal-hal yang seperti itu tuh. Tuhan nggak mau merugikan anaknya yang sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Di situ yang membuat saya semakin yakin bahwa orang yang berjalan sungguh-sungguh dengan Tuhan dipelihara Tuhan hidupnya. Amin. Pasti. Amin. Saya percaya itu. Ya. Nah sampai saat itu akhirnya singkat cerita saya keluar, semua ijazah saya dibalikin Bu, termasuk surat perjanjian apa, tapi saya tanpa kompensasi. Nah berarti kan saya punya uang 10 juta kan. Saya bawa ke TSOA waktu itu. Nah waktu itu zaman-zamannya ada. Waktu itu masih di Ungaran ya? Masih di Ungaran. Nah, saya ikutlah sekolah TSOA itu. Nah waktu itu terus saya itu pada saat itu tuh sekolah sehingga cerita mau gereja tuh mau membangun gitu ya. Waktu itu Holy Stadium. Saya kan masih nggak ngerti apa-apa, belum ada sekolah waktu itu. Itu tuh saya pikir uang 10 juta ini saya buat apa gitu. Hidup saya itu Tuhan, harta saya Tuhan. Saya nggak pikir masa depan, nggak mikir ke depan saya mesti gimana gitu kan. Nah saya bilang ya udahlah, saya tabur itu Bu semua. Saya tabur itu semua. Sampai lulus itu TSOA saya ingat Oktober 2003. Hati saya tuh masih pingin beri apa yang bisa saya beri. Saya datang ke Pak Petrus Agung. Pak, saya ini masih pengen nabur loh. Tapi saya nggak tahu saya mau nabur apa. Saya udah nggak punya apa-apa, saya bilang. Nah di situ ketika saya ngomong gitu, Roh Kudus tuh kasih tahu. Kamu siapa bilang kamu nggak punya apa-apa? Kamu kan masih punya tenaga, masih punya waktu, masih punya apa yang keterampilanmu, kelebihanmu apa? Kamu masih punya itu. Nah di situ langsung saya ngomong tuh, tapi Pak saya masih punya waktu, masih punya tenaga, apa yang bisa saya kasih ya untuk Tuhan di Holy Stadium, saya bilang. Di situ Pak Agung langsung, saya ngeliat ekspresinya Pak Agung begini terus dengan gayanya yang khas, begitu. Terus kamu ketemu Pak Yos ya? Nah disitulah singkat cerita. Jadi setelah TSOA itu saya ketemu Pak Yos dan ngobrol. Pak Yos bilang, ya udah kamu langsung sini. Loh Pak. Gak bisa, Pak saya mesti pulang dulu, saya bilang. Kan dari TSOA kan tuh Oktober, saya mesti pulang dulu ke Jakarta. Saya siap-siapin, saya juga mesti ngobrol dengan orang tua. Sama pekerjaan saya kan juga saya juga mesti pekerjaan sih udah selesai ya. Cuman maksudnya saya bisa ngobrol dengan keluarga, mempersiapkan juga pelayan. Orang tua nggak apa-apa masuk ke sekolah Alkitab di TSOA ini. Waktu memutuskan itu tuh sebenarnya orang tua semua keluarga saya sebetulnya sih berat hati. Kenapa? Ya karena kan saya kan di situ kan Bu udah punya ibaratnya kuliah, udah punya masa depan lah sebetulnya. Mau dibeasiswain juga, karier ya ada. Nah waktu zaman saya malahan gaji saya waktu itu tuh naiknya itu tuh pakai persentase Bu. Jadi saya selalu kalau naik itu kan paling nggak pakai persentase 25%, 30%, paling kecil tuh naik tuh 10%. Tapi saya nggak pernah naik 10%, pasti naik di atas 15% gaji saya. Gitu. Dan itu kenaikannya itu paling nggak tuh 6 bulan sampai setahun sekali waktu itu. Di tempat kerja saya. Wah, makanya enak bener waktu itu sebetulnya. Sampai mami saya bilang, sampai koko saya bilang, "Tuh, lu nggak usah gitu kali. Lu pelayanan nggak harus ekstrim itu." Dianggap ekstrim ya. Jadi pernah saya gitu, terus sama kayak rektor saya kan juga bilang kan, udah lu pelayanan di sini kan juga bisa ada persekutuan gitu, nggak usah saya ekstrim itu. Tapi saya bilang saya nggak bisa bohong, di hati saya tuh kayaknya ada gerakan yang kuat banget gitu, saya sendiri nggak bisa cerita apa itu. Nah terus saya tanya mami gimana?
mami tuh sedih gitu kan, mami sedih. Sebab kan saya kan satu-satunya anak yang ibaratnya tuh dari saya 4 bersaudara, saya satu-satunya yang memang Tuhan kasih kesempatan untuk kuliah gitu, lulus gitu. Dan orang tua kan seneng gitu kan, jadi kebanggaan apa. Nah, tapi dengan gitu saya bilang, saya ngomong mami inget nggak waktu mami itu sama papi bawa Otu ke gereja, digendong, diserahkan penyerahan anak itu loh Bu. Kan mami percaya kan Otu ini punya Tuhan. Artinya Otu ini milik Tuhan. Artinya Tuhan yang jamin hidup Otu mami. Mami saya nangis Bu. Terakhir mami saya bilang gini, ya udah terserah Otu deh. Terserah Otu. Karena orang tua kan pasti punya pengharapan ini anakku gitu ya. Nah, terserah Otu deh. Singkat cerita ya udah saya ke Semarang itu kan. Ya kan. Ya itu saya masuk TSOA itu sebetulnya. Nah setelah itu saya pulang, saya siap-siap dan saya bilang Pak Yos, kembali ke cerita yang tadi ya. Kembali ke Pak Yos. Akhirnya saya bilang Pak, saya bisa gabung di JKI Januari. Januari 2004. Hari Senin, mungkin tanggal 2 Januari waktu itu. Ya akhirnya saya gabung melayani, dan di situ pun melayani saya nggak tahu saya melayani apa kan. Saya cuma bilang di dalam hati saya, Tuhan, Engkau mau taruh saya dimanapun, pokoknya saya masih punya tenaga, punya waktu, apa yang saya bisa kerjakan pasti saya kerjakan apapun. Nah saya nggak nyangka ya, awalnya saya taruh di Radio Rema, ketemu sama Mbak Ning. Oh iya Mbak Ning, Mbak masih Ning. ingat gitu Mbak Ning tuh. Jadi di Solo pendoa kan sekarang? Nggak, mungkin di Solo sekarang di Solo, ya. Saya ingat Mbak Ning. Terus saya di situ ada konseling doa, yuk doa tuh, permohonan doa. Yang nggak lama setelah itu berapa minggu kemudian ya saya ditaruh di Live TV. Di Live TV ya ngedit apa. Dan sebagainya. Nah ini sekarang yang menarik. Cerita. Sekarang ini kan Otu ini kan gembala satelit ya Permata. Apa yang menyebabkan sampai Otu ini mengiyakan untuk jadi gembala? Apa yang ada di pikiran Otu dan apa yang Tuhan sampaikan? Karena kalau kita melihat ceritanya begini kan berarti dalam melangkah pun tidak ragu-ragu. Karena hati ini seperti ditarik gitu ya terus ke Tuhan. Dan buat Otu kan mendapatkan Tuhan itu mendapatkan segala-galanya. Nah sekarang sudah mendapatkan Tuhan dan mendapatkan masa depan, dan masa depan itu akhirnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang ada lagi, kok bisa jadi gembala gitu di satelit ini? Apa yang ada di pikirannya tuh? Ya yang pertama-tama tuh saya nggak pernah kepikir sebetulnya jadi gembala. Yang pertama, saya pikir saya melayani Tuhan oke. Tapi kalau jadi gembala, apalagi jadi pendeta, saya bilang, waduh, ini bukan saya banget gitu. Karena saya tuh kan orangnya kan nggak bisa gitu. Ya apa ya, ya saya begini gitu. Saya takutnya saya jadi gembala, jadi batu sandungan lagi. Ngomong masih begini, suka ya kadang kan orang keperucut ngomong salah, nyakitin hati orang. Saya tuh sejujurnya Bu ya, waktu itu ketika jadi gembala tuh saya nggak kepikir sama sekali. Tapi saya ingat waktu itu. Satu kali kan saya di waktu itu gereja ini kan buka sekolah. Buka sekolah. Saya nggak nyangka waktu itu, kok bisa saya sih yang ditunjuk jadi kepala sekolah. Nah ceritanya tuh berasal dari situ sebetulnya. Dan saya bilang, lah Pak, aku ini nggak punya pengalaman loh. Jadi guru nggak pernah punya loh. Apalagi kepala sekolah. Sebetulnya begitu. Tapi ya kalau Tuhan mau ya aku bilang aku nih nggak bisa menolak kalau emang itu Tuhan. Tapi kalau bukan Tuhan jangan paksa saya untuk saya di situ. Buat saya nyari penyakit. Buat saya gitu. Nah berawal dari situ. Nah waktu itu tuh ketika ngobrol sama Pak Agung tuh ngomong, tuh udahlah, kamu nih nggak punya pengalaman. Nanti Tuhan kirim. Tuhan kirim, nggak apa-apa. Kurikulum. Nanti Tuhan utus kok. Tenang aja. Kamu tuh jadi gembala aja di sana. Nah, itu. Itu buat saya tuh, udah kamu jadi gembala aja di sana. Nah maka dari itu makanya saya waktu pertama kali saya di situ saya mikir jadi gembala. Nah itu seperti perkataan itu tuh merasuk hati saya gitu. Berarti sekolah ini bagaimana orang-orang ini, murid-murid yang ada ini bisa kenal Tuhan.
Itu yang saya tangkap langsung. Makanya langsung saya bilang namanya jangan wali kelas. Iya. Gembala kelas. Dan sampai sekarang dipakai. Nah, karena dipakai masih. Masih pakai. Gembala kelas. Dan saat itu saya kepala sekolah. Saya bisa ingat karena kan Tuhan bilang ya, dombaku mengenal aku. Iya. Kan aku mengenal dombaku gitu. Iya, gembala mengenal domba, domba mengenal gembala gitu. Nah, di situ saya jadi pegangan dalam hidup saya dan saat itu saya bisa kenal semua murid saya dari kelas 1, dari kelas 9, 10, 11. 9 apa? 10, 11, 12 10, SMA. 11, 12. Saya kenal semua mereka namanya. Jadi angkatan waktu selama saya kepala sekolah pasti saya kenal namanya. Ya. Bahkan nama lengkapnya saya bisa tahu. Nah, perkataan gembala itu yang Gembala itu yang membuat saya tuh jadi masuk di dalam hati saya dan oh ini. Nah, terus juga satu lagi yang membuat saya confirm. Satu kali kita ada lulusan terang bangsa. Lulusan terang bangsa dan saya cuma bilang sama Pak Agung, Pak, ini nih anak-anak udah pada lulus nih. Kan banyak mereka kan yang nggak mampu. Tapi sayangnya ya mereka anak-anak yang pintar ini nggak lanjutin kuliah loh. Oh, eman itu ya. Iya Pak. Padahal mereka pintar loh. Beasiswa pun kalau kampus kan juga kan ya nggak semua juga bisa terima gitu kan. Ada kuota-kuotanya. Dan saya mikir ya gimana ya caranya supaya mereka ini juga bisa mencapai cita-cita mereka gitu. Itu saya pikirin karena kembali konsep gembala di dalam hati saya. Saya harus mikirin mereka lulus pun nih harus jadi gitu. Makanya tuh salah satunya Pak Agung buka akademi kan. Akademi Terang Bangsa. Entrepreneur. Saya bilang ini dia jawabannya sebetulnya. Akademi Entrepreneur sebetulnya waktu itu. Dan itu sampai hari ini saya rasa kok Akademi Entrepreneur itu cuma satu-satunya di Indonesia. Akademi Entrepreneur. Jadi itu mestinya sesuatu yang harus terus diadakan karena kan memang tujuannya supaya anak-anak ini lulus dari SMA, SMK, mereka yang nggak mampu melanjutkan di Akademi Entrepreneur dan bisa mempunyai sesuatu yang bisa dijual di situ. Ya, karena kalau di akademi itu memang harus mereka lulus harus punya company ya, company. Gitu. One student, one company ya. Nah, terus apa lagi yang mendasari sampai akhirnya mengiyakan menjadi gembala sidang? Nah, waktu itu Pak Agung setelah itu kan saya cerita gitu, terus saya bilang, Pak, saya ini coba buat student company. Jadi usaha-usaha dari para alumni yang mereka belum kerja dan mereka tidak kuliah, saya buat student company, Bu. Waktu itu saya buat ada yang namanya fashion, Grab and teknologi. Saya bagi beberapa mereka sesuai dengan kerinduan mereka gitu. Jadi mereka makanan juga ya. Makanan, food and beverage, Grab and teknologi, sama fashion dan sport waktu itu. Saya buat begitu untuk mereka tuh memfasilitasi mereka untuk mereka tuh ya udah dah kamu kalau yang nggak kuliah dan yang nggak kerja untuk ini dah masuk student company. Termasuk orang tua, Bu. Yang mereka nggak mampu untuk bayar uang sekolah, saya bisa coba buat usaha untuk itu. Nah, saya sempat ngomong itu sama Pak Agung. Pak Agung sempat umumkan waktu itu di gereja. Ya nih kita buat student company, ada beberapa orang tua juga yang mau nabur. Nah, setelah itu Pak Agung tuh ngomong. Saya bilang, terus dia bilang gini, tuh jangan-jangan kamu ini ada panggilan loh. Hah? Saya langsung mudeng kan, Pak panggilan apa Pak? Lalu Pak Agung, saya langsung diem 1000 bahasa dengan gayanya Pak Agung itu saya langsung serius wajah saya. Nah di situ yang membuat saya jadi berasa, Bu, bahwa wah ini ada sesuatu nih. Pertama dari waktu buka sekolah kamu jadi gembala aja. Yang kedua setelah lulusan jangan-jangan kamu ada panggilan. Jadi kayak pasal gitu ya. Seperti Tuhan mulai udah pasang kelihatan ya. Jadi saya lihat kok jalannya begitu gitu. Nah sampai satu kali itu Bu Tina tuh bilang ke saya untuk saya jadi gembala. Saya langsung dak-dikduk tuh. Kamu dipermatain. Saya bilang, Bu, aduh, saya sejujurnya Bu ya. Saya tahu mungkin memang Tuhan udah sediakan gitu. Cuman saya sendiri masih nggak yakin dengan diri saya gitu. Saya oke lah melayani Tuhan full, oke. Tapi untuk gembala, aku mikir betul-betul. Karena ini kalau nggak Tuhan benar-benar nih aku nggak mau lah benar-benar nyari penyakit saya nih benar-benar.
Bener. Makanya saya bilang waktu sama Bu Tina, kalau Bu Tina ingat, Bu saya minta waktu 1 bulan. Iya. 1 bulan saya bilang, saya nggak minta waktu cepat tapi sebulan. Karena kan itu kan urgent ya, karena Iya. udah pergi dan harus segera. Saya bilang 1 bulan tapi saya nggak bisa. Sebenarnya saya kalau bisa minta lebih lama, saya lebih lama tuh, setahun kalau perlu. Cuman kan ya mau gimana juga. Kelamaan. Dombanya sudah pada cari sendiri-sendiri. Ya udah sebulan saya bilang. Saya sembahyang. Dan itu pun nggak cuma sembahyang. Saya tanya beberapa teman. Kalau gue jadi ini, menurut lu yakin nggak? Lu mana ada tampang tuh. Begitu ya. Nah, jadi ada beberapa Bu. Jadi saya nggak cuma itu, tapi saya juga coba tanya. Juga saya ngomong ke keluarga saya juga. Dan kembali saya cuman ingat satu hal sih di dalam hati saya. Kalau memang Tuhan yang mau, ya aku nih siapa? Gitu. Yeah. Apakah aku? Berarti kita kalau nolak itu terlalu sombong. Yeah. Yeah. Jadi kalau memang Tuhan yang mau, aku nih siapa nolak? Gitu. Yeah. Yeah. Tapi juga saya nggak mau gegabah itu benar-benar dari Tuhan atau bukan. Ya, karena itu kan seperti tugas ya. Jadi wah luar biasa hari ini kita belajar banyak. Karena saya senang belajar dari apa yang orang itu alami. Saya belajar tidak hanya dari buku tapi dari pengalaman, dan itu bisa memberkati juga kehidupan saya pribadi gitu loh. Bahwa memang Tuhan itu kalau sudah mengubah hati ya, orang yang tadinya masa depannya ya pas-pasan gitu apa adanya karena kondisi keluarga, ternyata sama Tuhan benar-benar dibelokkan, dan itu jadi hal yang luar biasa. Dan sampai saya waktu memanggil Otu untuk saya tanyai apakah mau untuk menggembalakan itu, saya juga sudah berdoa. Cuman memang nggak tahu. Pada waktu itu memang di pikiran saya nggak ada pikiran orang kedua lagi. Saya cuma bisa lihat Otu dan Yani. Makanya saya panggil itu. Saya masih ingat banget itu tak panggil, dan itu siang menjelang sore itu datang ke kantor dan akhirnya saya tawari itu. Jadi ini memang kalau kita melihat perjalanan hidup kita dimulai dari perubahan hati. Jadi kalau kita ngalami Tuhan di dalam hidup kita, maka masa depan kita itu pasti ada. Amin. Ya, dan hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan akan mengubah orang lain. Buktinya hari ini domba-domba yang diserahkan kepada Otu di Satelit Permata juga mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ini hal yang kita bisa pelajari, bagaimana hidup yang diubah akan bisa mengubah akan orang lain. Nah, saya bersyukur mendengarkan akan cerita ini bagaimana awalnya sampai akhirnya ke Semarang, dan ini sesuatu yang menarik. Pasti orang pengen tahu Otu dengan logatnya Jakarta kok bisa sampai ke Semarang gitu ya, kok bisa sampai akhirnya jadi gembala di Satelit gitu loh. Jadi ini kan orang pasti kepengen ngerti. Dan ternyata sekarang bisa cerita seperti ini. Jadi kita melihat bahwa luar biasa proses seseorang. Saya orang yang sangat senang mendengar proses. Karena proses itu penting. Di dalam proses itu ada banyak hal yang kita bisa ambil maknanya. Dan kita bersyukur bahwa apa yang dialami Otu ya, keluar dari zona yang nyaman dan memenuhi panggilan Tuhan. Dan ini hal yang luar biasa. Ya. Amin. Terima kasih untuk ngobrolnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati, Tina. Masa depan tidak ada yang tahu. Tetapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan masa depan. Ketika kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan, kita akan melihat bahwa Dia Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang.